Assalamualaikum Sobat Cerdas yang solih-solihah. Bertemu lagi di Uni Channel. Kali ini masih tentang pembahasan soal KMT ketiga untuk kelas 5 tentunya. Nah, ini ada 1 ditambah 3 dikurangi 5, dikurangi 7 ditambah 9, ditambah 11 dikurangi 13, dikurangi 15 ditambah 17. Kita lihat polanya seperti apa ini ya, kalau dibuat dua-dua. Ini positif tambah 2. Ini dikurangi 2, negatif ya. Ini plus. Nah, kalau kita lihat dikurangi 2 ditambah 2, dikurangi 2 ditambah 2, hasilnya adalah kosong. Tinggal ini 1. Nah, hasilnya adalah 1. Nomor 2. Nah, kita perhatikan juga polanya 2019 kali 2020 dikurangi 2019 dikali 2018 sama dengan 2 kali X. Nah, kalau ini kita tidak usah mencari hasilnya ya. Nah, ini ada sifat-sifat perkalian. Ya, 2019 dikali 2020 dikurangi 2018. Nah, ini hasilnya adalah 2 kali 2019. Nomor 3. Faktor prima terbesar yang membagi 111. Kita bagi dengan bilangan ganjil ya, karena ini bilangan ganjil. Mulai dari 3, bagi 3 dapat berapa ya? 11 bagi 3 dapat 3, sisa 2, 1 bagi 3, 2. Dapat 7, berarti 111 bagi 3 hasilnya 37. Nah, 37 ini bilangan prima ya, sudah faktor terbesarnya 37 dikurangi 5, berarti hasilnya 32. Kita lanjut ke nomor 4. Faktorisasi prima. Ini mengandung faktor 2, 3, dan 5. Kita cari dengan pohon faktor. 3600 bagi 36 dapat 100. Nah, ini nanti kita cari sampai ada faktor dari 2, 3, dan 5. Berarti ini kalau 6 kali 6, ini tidak ada 6. Berarti bisanya 4 kali 9 dibagi 4 dapat 9. Yang ini kalau 10 kuadrat, ini tidak ada faktor 10. Berarti bisanya adalah 25 sama 4. Nah, ini baru 4 adalah 2 kali 2, 2 pangkat 2. Ini 3 pangkat 2. Ini faktor 5, 5 pangkat 2. Ini juga 2 pangkat 2. Nah, yang mengandung 2 ini tadi ini ya, 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2, berarti pangkatnya adalah pangkat 4. Sedangkan 3-nya pangkat 2 dan 5-nya pangkat 2. Tinggal kita jumlahkan tadi 4 tambah 2 tambah 2, hasilnya 8. Nomor 5. Bilangan prima secara urut 2, 3, 5, dan seterusnya. Bilangan ke-20 adalah, kita tulis ya, silakan didata untuk bilangan primanya dari 2. Ini baru 1, 2, 3, baru 10. Tambahkan lagi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini 71. Ya, jangan lupa bilangan prima hanya bisa membagi bilangan itu sendiri. Tidak bisa dibagi habis oleh bilangan yang lain. Tadi yang ke-20 adalah 71.
Nomor 6. Nilai X adalah. Nah, ini penyebutnya berbeda, kita samakan menjadi 24 ya. Jadi 24 kali silang berarti ini harus kali 3. Dapat 9. Ini kali 8 dapat 64. Nah, kita tuliskan 9 tambah 64. 9 tambah 64 adalah 73. 73 sama dengan berapa dikurangi 5? Oke, 78. Nah, 78 per 24 ini adalah 1 per X. Maka 78X sama dengan 24 kali silang. Didapat X. X 24 dibagi 78. Nah, ini kita sederhanakan. Karena di sini tidak ada per 78. Dibagi, bisa sama-sama dibagi 6 ya, dapat 4. Ini dapat 1, 3. 4 per 13. Mana ini? Nggak ada ya. Ini 3 per 14. Ini kebalikannya. Oke, tidak ada jawabannya. Kita lewati saja. Selanjutnya, nomor 7. Bentuk desimal dari 3 per 160. Bentuk desimal biasanya bisa dijadikan per 100, 1000, per 10, dan sebagainya. Nah, untuk lebih mudahnya menggunakan pembagian porogapit. 3 dibagi 160. Kalau tidak bisa, berarti harus dikali 10. Ini dikali 10 ditambahkan 0, maka di atasnya harus ada 0, di awal. Kemudian masih ini tidak bisa, kali 10 lagi. Kali 10 ini tambahkan 0, maka di atas juga tambahkan 0. Nah, baru 300 dibagi 160 dapat berapa? Oke, dapat 1. Nah, ini dari pola ini bisa kita lihat mana yang sesuai. Oh, ini C. Tidak perlu lagi melanjutkan ya. Oke, lanjut. 8. 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 ditambah 5 dikurangi 6 tambah 7 dan seterusnya. Ini polanya dikurang ditambah dan hasilnya ini 1 ya. Ini hasilnya 1, ini juga 1, ini juga 1. Ini berarti kalau 6 bilangan hasilnya kok 3, ini berarti dia dibagi 2 ya. Nah, berarti ini nanti 38 dibagi 2, baru hasilnya nanti ditambahkan 1. Seperti ini. Ini hasilnya kan 2. 2 dibagi 2, 1 ditambah 1, 2. 4 dibagi 2, 2 ditambah 1, 3. 1, 2, 3. Berarti ini nanti 38 dibagi 2, 19 ditambah 1, 20. Nomor 9. 1989. 1000. Lambang bilangan Romawi. M. Untuk 1000. Kemudian 900. 900 adalah 1000 dikurangi 100. 1000 adalah M dikurangi berada di belakangnya. Maaf, kalau dari sini di belakang. Kalau dari sini di belakangnya. Nah, sebelumnya. Ya. 100 adalah C. Jadi 900 adalah CM. 80. 80 berarti 50 ditambah 30. 30 itu XX3, sedangkan 50-nya adalah L. LXXX. Kemudian 9, 10 dikurangi 1. 1 X. Nah, mana yang sesuai? Oke, ini yang sesuai. Lanjut, nomor 10. Besar sudut X. Nah, ini kita cari yang ada di sini dulu ya. Sudut dalam segitiga adalah 180. 180 dikurangi 50, dikurangi 55. Berarti hasilnya di sini adalah 75.
Untuk mencari X berarti garis lurus ini. Ini sudutnya berarti setengah lingkaran 180. 180 dikurangi 80 dikurangi 75. Hasilnya 25. Oke. Nah, sekarang untuk soal ini kita pakai pembagian aja. Tidak perlu dihitung dulu ya. Kita susun aja perkaliannya. 333.333 kali 4.444 dibagi 2.222. Bisa kita sederhanakan, kita coret. Ini sama ini. Ini dapat 2. Tinggal 2 kali angka ini. Hasilnya adalah 666. 666.666. Lanjut ke nomor 12. Jaring-jaring dari bangun ini. Nah, kita lihat di antara ada bentuk yang mungkin tidak utuh ini, mungkin bolong atau apa ya. Ini dilihat. Nah, ada jedanya, ada pembatasnya, tidak langsung ya. Ini ada sisi yang tidak tidak bolong ya. Mana ya? Oh, ini enggak. Yang ini ya, mungkin ini sama ini. Nah, ini bisa. Kalau yang ini kok tidak sejajar ya, ini oke, tapi ini bersinggung tidak sejajar, jadi bukan. Sedangkan ini ada 2. Harusnya cuma 1. Ini tok. Ini juga 1, berarti yang pas adalah yang B. Lanjut nomor 13. Bilangan yang berakhir 5 terletak antara 100 dan 400. Berakhir 5 berarti 15, 25, 35. Nah, itu kelipatan 10. Berarti nanti kita bisa membagi dengan 10 ya. Ini contohnya, ini di antara 10 dan 40 ada 3 bilangan, yaitu 15, 25, 35. 35 dikurangi 15 dapat 20. 20 dibagi 10, karena yang tadi kelipatan 10 dapat 2. Nah, 2 biar menjadi 3 berarti harus ditambah 1. Maka ini juga sama. Berarti dikurangi 105 dibagi 10. Ini 290 bagi 10, 29 ditambah 1. Hasilnya adalah 30. Lanjut untuk nomor 14. Nah, skalanya 1:1000. Panjangnya 3,5 cm dan lebarnya 2,2 cm. Luas kebun sebenarnya. Nah, ini luas kebun sebenarnya berarti harus dikalikan dulu dengan skalanya. Kalau 1 cm 1000, kalau 3,5 cm berarti 3,5 kali 1000. Ini juga sama, 2,2 kali 1000. Tinggal nanti dikalikan. Kalau ini senti ya, berarti nolnya dikurangi 1, 3.500 cm. Menjadi meter berarti 35. 35 ini berarti 22. 35 kali 22 hasilnya adalah 770. Nah, untuk nomor 15. Rata-rata 95% kamar terpakai sepanjang sebulan. Hanya 1 bulan. Nah, yang selebihnya 11 bulan itu rata-rata 72%. Maka rata-rata pemakaian sepanjang setahun. Setahun berarti 12 bulan. Kita hitung aja 96 ditambah 11 kali 72% baru dibagi 12. Nah, ini kita uraikan ya biar mengandung unsur 72%. Berarti 96 adalah 24 ditambah 72 ya. 24 ditambah 72 ditambah 11 kali 72.
Nah, ini 72-nya ada 11, ditambah 1 lagi, berarti 12 kali 72. Sedangkan ini 24%. 24% ditambah 12 kali 72%. Dibagi 12, bagi 12, dapat 1, berarti 72%. Sedangkan ini bagi 12, dapat 2%. 2% ditambah 72%. Dapatnya adalah 74% per tahun. Nomor 16. Gambar di bawah ini tersusun atas 13 persegi panjang yang kongruen. Jika luasnya 2080, maka kelilingnya adalah, nah ini ada 13 persegi panjang yang sama ya, dengan luas 2080. Berarti satu persegi panjang ini luasnya adalah 2080 dibagi 13. Hasilnya 160. Nah, 160 ini adalah luas satu persegi panjang. Panjang kali lebar. Nah, ini kita lihat panjangnya berapa ya. Kalau panjang persegi panjang yang besar ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 panjang sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 5 panjang sama dengan 8 lebar. Jadi panjangnya adalah 8 dibagi 5 kali lebar. Nah, ini baru kita masukkan ke luas satu persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 8/5 lebar kali lebar sama dengan 160. Nah, ini kemudian kita 8/5 kita pindahkan ke sisi kanan. Sama dengan, jadi berarti dibalik ya, kali 5/8. L kali L sama dengan 160 kali 5/8. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Dibagi 8 dapat 1, dibagi 8 dapat 2. Jadi ini 20 kali 5. Hasilnya adalah 100. Nah, 100 ini adalah L kali L atau L kuadrat. Berarti L-nya sendiri adalah akar dari 100, yaitu 10. Kalau L-nya 10, kita masukkan ke sini. 8 kali 10 dibagi 5. 80 dibagi 5 adalah P. Maka P-nya adalah 16. Baru kita masukkan ke rumus keliling. Kelilingnya ini berarti ada berapa P ya? Ini tadi sudah 5. Tambah ini lagi panjang 6, 7. 7P. Yang L-nya tadi ini 8. Ditambah 2, 10L. Jadi kelilingnya adalah 7P ditambah 10L. Kita masukkan tadi P-nya adalah 16, L-nya 10. Jadi 7 kali 16 ditambah 10 kali 10. 7 kali 16 adalah 112 ditambah 100. Hasilnya adalah 212. Alfa dan gamma berada di kota C. Keduanya akan pergi ke kota A. Berarti jaraknya sama ya. Alfa berangkat pukul 8:05 menggunakan kendaraan dengan kecepatan 45 km per jam. Kemudian gamma berangkat pada pukul 9:05 menggunakan motor dengan kecepatan 50 km per jam. Maka gamma menyusul alfa pada pukul. Untuk waktu menyusul ini sebenarnya kita juga bisa menggunakan KPK ya. Dimana KPK itu kan kapan bersama. Kapan bersama-sama lagi. Nah, kita KPK-nya adalah pakai kecepatan. Jadi KPK dari 45 dan 50.
kita pakai faktorisasi prima ya dari 45. 45 adalah 9 kali 5. Nah, 9 itu 3 kali 3. Jadi, faktorisasi prima dari 45 adalah 3 kali 3 kali 5. Kemudian untuk faktorisasi prima dari 50 adalah 5 kali 10. Nah, 10-nya kita uraikan menjadi faktor prima, yaitu 2 kali 5. Jadi 50 faktorisasi primanya adalah 5 kali 5 kali 2. Nah, kita ambil KPK-nya, semua faktor pangkat terbesar. Faktornya adalah 2, 3, dan 5. 2 pangkat 1, 3 pangkat 2, 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 450. Nah, kita kemudian bagi dengan kecepatan. Yang alfa. Alfa kecepatannya 45. Berarti kalau 450 dibagi 45 adalah waktunya 10 jam lagi. Nah, sedangkan gamma 450 dibagi 50 berarti 9 jam lagi. Nah, ini juga sama ya. Kalau 10 jam lagi dari pukul 8 berarti 18. 9 jam lagi dari pukul 9 lebih 05 adalah juga sama. 18 lebih 5 menit. Cara lain adalah dengan mencari selisih jarak. Jadi selisih jarak adalah kecepatan pertama, yang awal ini yang pertama kali melaju, dengan selisih waktu. Selisihnya ini berarti 1 jam. Jadi selisih jaraknya kecepatan yang pertama K1 selisih waktu. Nah, kecepatan yang pertama ini yang mulai duluan, melaju duluan adalah alfa 45. 45 kali 1. Kemudian kita cari waktu menyusul. Waktu menyusulnya adalah jarak, selisih jarak dibagi dengan K2 dikurangi K1. Nah, K1-nya ini adalah kecepatan yang pertama melaju tadi, sedangkan yang K2 adalah yang menyusul, yaitu gamma. Selisih jaraknya adalah 45. Jadi 45 dibagi 50 dikurangi 45. Hasilnya adalah 45 dibagi 5, 9. Waktu menyusulnya adalah 9 jam kemudian. Siapa tadi yang menyusul? Gamma. Gamma mulai berangkat pukul 9 lebih 5. Ditambah 9 jam lagi berarti pukul 18 lebih 05. Nomor 18. Desimal ke 2019 dari 1 dibagi 13. Nah, ini pakai porogapit ya. 1 dibagi 13 hasilnya adalah 0,076. Nanti silakan dihitung, dan ini nanti kembali lagi 07693 berpola. Nah, kalau berpola kita lihat ini polanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, maka 2019 dibagi 6. Hasilnya adalah 336, sisa 3. Nah, sisa 3 ini kita hitung, bilangan ketiga adalah 6. Silakan dihitung lagi ya sendiri. Ini hanya memperlihatkan caranya saja. Nomor 19, suatu akuarium dengan ukuran alas 50 x 80, tingginya 40 cm. Setengahnya berisi air, berarti setengahnya hanya 20 cm ya. Jika kubus besi mempunyai panjang rusuk 20 cm dimasukkan ke dalam akuarium, berapa tinggi air di dalam akuarium? Ini kita mencari volume dari kubus besi. 20 x 20 x 20. Itu sama dengan, kalau dimasukkan ke akuarium sama dengan 50 x 80 kali berapa tingginya ya. Nah, kita mencari tinggi ini. Ini 8.000 sama dengan 4.000 kali tinggi. Tingginya berarti 2 cm.
Berarti tinggi sekarang adalah 20 ditambah 2. Hasilnya adalah 22. Nomor 20. Aziza membaca buku. Ketika buku dibuka, ia mendapati bahwa hasil perkalian 2 halaman terbuka adalah 18.906. Jumlah halaman yang terbuka. Kita coba-coba ya. Yang A berarti ini dibagi 2. 132, 133. Nah, ini kalau dijumlahkan sama ya. Kemudian kita coba dikalikan. Silakan dicoba dikali. Hasilnya belum sesuai. Lanjut, ini berarti 137, 138. Kita kalikan. Oh, ini sudah sesuai, sudah dapat. Berarti hasilnya adalah B. Lanjut ke halaman atau ke nomor berikutnya. KMT-PPO. Nah, ini juga berpola. Polanya ini bagi 6 ya. Ini ada 6 huruf KMT-PPO. Ini berulang lagi KMT-PPO. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini nanti 100 dibagi 6. Nah, dapat 16 sisa 4. 4 ini huruf keempat adalah huruf P. Nomor 22. Rudi menggambar sebuah segitiga dan sebuah persegi panjang secara terpisah. Nah, segitiga sudut dalamnya adalah 180, sedangkan persegi panjang adalah 360. Dijumlahkan, hasilnya adalah 540. Nomor 23. Semua bilangan prima antara 10 dan 20 itu dijumlahkan. Ya, ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60. Lanjut. Nomor 24. Terdapat 8 baris kursi di sebuah gedung pertunjukan. Baris pertama terdiri atas 10 kursi. Baris kedua 3 lebih banyak. Berarti ini 10, kemudian 13, 16, dan seterusnya. Ada 8 baris. Nah, yang ditanya jumlah kursi. Berarti ini yang pokoknya atau yang belum penambahan itu 10 ya. 10 sampai 8 baris. 8 kali 10 ada 80. Kemudian yang penambahan tadi adalah 3 tambah 6 tambah 9, 12. Ini sampai 7 baris ya. Karena yang ditambahkan ada dari baris kedua. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Nah, ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 164. Nomor 25. Di depan kelas 4A sebanyak 20 anak membentuk sebuah barisan. 20. Nah, kemudian Rudi berada di urutan ke-6 dari depan. Ini Rudi. Kemudian Yusuf berada di urutan ke-6 dari belakang. Yusuf. Nah, berapa banyak anak yang di antara Rudi dan Yusuf? Berarti di sini. Ini berarti 20 dikurangi 6, kurangi 6. Hasilnya adalah 8. Nomor 26. Lampu kuning menyala tiap 3 menit. Lampu hijau tiap 4 menit. Berarti pakai KPK. KPK-nya adalah 3 kali 4. 2 pangkat 2. Faktornya beda ya. 2 sama 3 sama 2. 12. Jadi untuk kedua kalinya 9 ditambah 12 menit. 9 lebih 12. Nomor 27. Di dalam kandang ternak milik Pak Harun terdapat 25 ekor ayam, 7 ekor kambing. Suatu hari Pak Harun membeli lagi 3 ekor kambing, berarti kambingnya ada 10. Jumlah semua kaki. Ayam kakinya 2, berarti kalau 25, 2 kali 50, 2 kali 25. Sedangkan kambing ada tadi 10.
kakinya ada 4 kali 10. Maka kalau dijumlah ini 50, ini 40. 50 tambah 40, 90. Nomor 28. Jika 15 menit yang lalu sebuah jam dinding menunjukkan waktu pukul 10 lebih 50, maka 15 menit yang akan datang, berarti ini ada waktu sekarang, yang akan datang, sama yang lalu. Nah, yang lalunya adalah 10 lebih 50, ini 15 menit yang lalu. Kalau 15 menit yang lalu 10 lebih 50, maka yang sekarang ke kanan berarti ditambahkan 10 lebih 65. Ke yang akan datang 15 menit lagi berarti ditambahkan 15 menit lagi 10 lebih 80. Nah 80 ini kita uraikan. Berapa jam berapa menit ya? 1 jam 60 menit. Berarti 1 jam lebih 20 menit. Baru kita jumlahkan 10. Kita jumlahkan dari waktu pukul 10 ini ya. 10 tambah 1 jam, 11 lebih 20 menit. Yang terakhir ini, nomor terakhir. 2 buah tongkat kayu panjangnya masing-masing 120 dan 100. Kedua tongkat itu disambung untuk mendapatkan sebuah tongkat yang lebih panjang. Jika sambungan kedua tongkat itu adalah 20, maka panjang tongkat gabungan. Nah, ini satu tongkat ini, yang ini adalah 120. Sedangkan yang ini adalah 100, tapi sudah dikurangi sambungannya. Yang dikurangi salah satu aja ya. Berarti 100 dikurangi 20. Hasilnya adalah ini 80. 120 tambah 80 adalah 200. Nomor 30. Biaya parkir mobil di sebuah pusat perbelanjaan adalah 3.000. Untuk 1 jam pertama Rp3.000. Untuk setelah 1 jam berikutnya berarti Rp1.000. Jika Arman memarkir mobil mulai pukul 15, keluar pada pukul 17.30, berapa parkir yang harus dibayar? Berarti ini 15 sampai 16 ini 3.000. Sedangkan Arman berarti dari 16 sampai 17.30, 1,5 jam. 1 jam berikutnya adalah 1.000, maka 1.000 lagi di jam berikutnya. 2 kali 1.000. Hasilnya adalah 3.000 ditambah 2.000. 5.000. Oke, silakan bisa latihan ke pembahasan kelas selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.